Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi saya pada hari ini yaitu materi paragraf yang merupakan lanjutan dari materi kalimat ya. Dengan adanya paragraf berarti kita sudah butuh dalam membuat suatu bentuk wacana yang lebih lanjut ya. Karena nanti paragraf-paragraf yang saling berkumpul dan dia akan membentuk suatu wacana. Sebelum itu, marilah teman-teman kita pahami terlebih dahulu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Supaya kita tidak salah paham. Karena dia merupakan suatu kalimat-kalimat yang saling berhubungan untuk membicarakan topik tertentu. Maka di dalam suatu pembahasannya, dalam suatu paragraf, biasanya dia hanya akan fokus pada salah satu topik saja. Nah, jelas paragraf berbeda dengan kalimat ya teman-teman. Karena kalimat itu adalah unsur pembangun suatu paragraf. Jadi secara sederhana, di dalam suatu paragraf, terdapat kalimat yang tersusun dengan baik. Nah, salah satunya adalah ada kalimat utama dan ada penjelas yang saling berkaitan. Nah, syarat bisa dikatakan sebagai suatu bentuk paragraf nih. Kadang kita menemukan penulisan yang ditulis terlalu panjang ya, teman-teman. Jadi teksnya terlalu panjang dan hanya ada satu titik. Ya, kalau ada satu titik dalam model yang paragraf, itu kita tidak akan menyebutnya sebagai suatu bentuk paragraf. Misalnya, ini hanya ada satu titik ya, tapi ini ada dua titik ya teman-teman ya. Berarti ini sudah masuk ke dalam jenis yang minimal. Tapi kalau kita hanya menemukan, anggaplah ini hanya ada satu titik di sini, maka ini tidak akan disebut sebagai paragraf, melainkan ini hanya menjadi suatu bentuk kalimat. Karena ada syaratnya ya. Jadi sekurang-kurangnya terdiri dari satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas, agar dia dapat dikatakan sebagai suatu bentuk paragraf. Akan tetapi jika kita berbicara konsep paragraf yang ideal, maka dia harus ada syaratnya 4-5 penjelas. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian, bisakah dua kalimat utama dalam satu paragraf? Jawabannya tentu tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita harus bisa memilih di awal itu kita bisa gunakan deduktif atau di akhir itu mau dalam bentuk yang induktif. Jadi kita bisa pilih ya teman-teman. Kemudian, nah, saya memberikan contoh paragraf. Di sini ada dalam praktik penulisan paragraf ya, ada paragraf yang dibuat menjorok ke dalam, ada juga paragraf yang dibuat dengan tidak menjorok ke dalam ya teman-teman. Nah, yang digunakan seperti ini adalah paragraf yang biasa kita gunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dia dibuat dengan menjorok ke dalam. Tetapi di enternya di sini jaraknya jauh ya teman-teman. Kita bisa melihat di sini. Oke, kemudian ada juga model paragraf yang ternyata tidak dibuat menjorok ke dalam. Nah, kita komparasikan, dia memiliki jarak enter yang cukup jauh pada bagian ini. Gitu ya. Tapi dia tidak dibuat menjorok ke dalam, tidak ditabulasi. Kemudian kita lihat, ada juga yang kadang dikatakan bukan suatu paragraf. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di dalam paragraf, itu harus memiliki yang namanya kalimat utama dan yang namanya kalimat penjelas. Jadi, keduanya ini harus ada. Bagaimana kalau hanya ada satu, hanya ada kalimat utama? Ya, jelas dia tidak akan dikatakan sebagai suatu bentuk paragraf, melainkan dia hanya menjadi suatu kalimat. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini, ini juga penulisannya banyak gitu. Ya, tapi ini tidak dikatakan sebagai suatu paragraf. Kenapa alasannya? Karena ini semuanya adalah penjelas. Ini bukanlah paragraf. Ya, tapi di sini yang satu kalimat, ini adalah kalimat utama. Maksudnya bisa dipahami apa yang disampaikan di dalam kalimat ini. Tetapi kita justru kekurangan penjelasnya. Walaupun dia bisa berdiri sendiri. Beda dengan si penjelas yang memang dalam uraiannya cukup banyak, teman-teman. Tetapi si penjelas ini justru kita tidak bisa memahami. Dia ingin mengatakan apa sebenarnya. Karena dia harusnya memiliki unsur kalimat utama di awal. Sehingga kalimat utama ini akan dijabarkan melalui penjelasnya. Barulah dia kita bisa sebut sebagai suatu bentuk paragraf. Kemudian contoh paragraf lainnya, ini teman-teman bisa temukan di dalam penulisan cerpen ataupun novel ya, teman-teman. Biasa ditulis dengan model seperti ini. Lalu ada syarat paragraf, ada kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan yang biasa digunakan dalam praktik penulisan. Yang pertama adalah kesatuan, di mana kesatuan ini mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam pikiran kalimat utamanya. Nah, kalimat utama berarti dia nanti
bisa kita lihat ya bahwa dia memiliki permasalahan yang potensial untuk diuraikan atau dirinci lebih lanjut. Dia juga berdiri sendiri. Maksudnya artinya itu sangat jelas. Tanpa memerlukan bantuan penjelas, kita bisa memahami apa yang disampaikan. Di awal itu ditulis dalam bentuk deduktif dan di akhir kita sebut dengan polanya induktif. Ya. Kemudian berbicara padu. Padu di dalam suatu paragraf berarti dia dalam proses penulisannya dia memerlukan bantuan, ada kata penghubung intrakalimat dan ada kata penghubung antar kalimat. Yang memang dia berupaya menghubungkan antara satu kata dengan kata lain dalam satu kalimat. Itu untuk intra. Tapi ada kata penghubung antar kalimat, dia menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Makanya dia menggunakan kata penghubung antar kalimat. Lalu bagaimana untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata lain? Atau dalam satu kalimat dengan kalimat lain, maka dia memerlukan bantuan dari kata ganti ya, teman-teman. Kemudian, contoh kepaduan. Kita bisa melihat bahwasanya kita sedang membicarakan suatu kalimat utamanya adalah David Beckham, seorang pemain bola yang sukses. Jadi ini adalah intinya, kalimat utamanya. Kita tidak membicarakan kalimat lainnya. Tanpa adanya penjelas-penjelas ini, sebenarnya kita sudah tahu ya, sudah paham bahwa Beckham itu adalah seorang pemain bola yang sukses. Tanpa memerlukan bantuan si penjelas ini. Coba kalau misalkan si penjelasnya hilang, ya penjelasnya hilang nggak masalah, ada kalimat utama, kita bisa memahami bahwa ini sudah mutlak tidak terbantahkan. Namun kalau si kalimat utamanya yang dihilangkan dan ada hanya bentuk penjelasnya saja, maka kita juga jadi kebingungan sebenarnya apa sih yang mau disampaikan di dalam kalimat ini. Dan dia tidak membicarakan pembahasan lain. Jadi dia hanya membahas tentang kesuksesan seorang David Beckham. Ya, tidak menjelaskan siapa istrinya, anaknya, dan lain sebagainya ya. Kemudian berbicara tentang kelengkapan. Kelengkapan di dalam suatu paragraf berarti dia harus ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Penjelas ini berbeda dengan kalimat utama ya. Dia memang tidak dapat berdiri sendiri karena memang sulit untuk dipahami kalau dia hanya sendirian tanpa adanya kalimat utama. Dan dia juga memerlukan bantuan kata penghubung dan bisa dikembangkan dengan menggunakan contoh, definisi, analogi, dan juga pertentangan, ataupun bentuk pengembangan lainnya. Kemudian, penjelas dengan contoh misalkan. Nah, di sini ya, kita menjelaskan kalimat utamanya ada di sini. Lalu ini adalah penjelas-penjelasnya. Kadang dalam penulisan kita bingung mau melanjutkannya bagaimana. Maka penjelas ini akan berupaya menjelaskan kepada kita tentang penulisan berikutnya. Ya, mungkin kita mengalami ya dalam praktik penulisan kita kehilangan ide dalam menulis. Maka Anda bisa mengembangkan paragraf Anda dengan pemberian contoh. Kemudian Anda juga bisa menjelaskan dengan berupa definisi. Kalau definisi itu identik ya dengan menggunakan istilah kata merupakan, adalah, yaitu, ialah gitu ya. Jadi bahasa menurut KR ya adalah alat komunikasi atau bahasa merupakan alat komunikasi. Bahasa ialah alat komunikasi. Jadi bentuknya definisi. Pasti kalau ada kata adalah, ialah, yaitu, merupakan. Kemudian penjelas dengan upaya pertentangan, berarti dia akan membandingkan antara pernyataan yang sudah ada sebelumnya di atas dengan pernyataan yang sudah ada di bawah. Misalnya tentang teknologi dalam pendidikan. Ya, saat ini kita membandingkan kalau dengan era sebelumnya, pembelajaran sangat menyenangkan. Ya, salah satunya adalah media audiovisual yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Akan tetapi sebelum mengenal teknologi, kegiatan pembelajaran terasa membosankan dengan metode ceramah yang dilakukan. Hal ini membuat siswa jenuh jika dilakukan terlalu lama. Nah, ini berupaya untuk membandingkan antara pernyataan yang sudah ada sebelumnya dengan pernyataan yang sudah ada sesudahnya. Kemudian ada juga penjelas dengan analogi ya. Jadi dia mengibaratkan. Tapi ada permasalahan kalau kita mau membuat paragraf dengan model analogi seperti ini. Ya, yaitu bahwasanya analogi yang digunakan haruslah tepat. Kalau tidak tepat ya nanti konsep dari analoginya tidak akan tersampaikan kepada pembaca. Nah, yang seringkali dialami oleh pembaca adalah pembaca itu tidak mampu mencocokkan antara apa yang mau disampaikan dalam bentuk penggambaran imaji melalui tadi ya penggunaan analogi. Tidak terkomunikasikan dengan baik. Nah, ini kita membahas tentang kasus agama yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat kasusnya sulit untuk ditangani. Nah, kita mengibaratkan seperti telur ya. Kalau kita pegang terlalu kencang, dia akan pecah. Kalau kita pegang terlalu lemah, dia pun akan pecah karena terjatuh. Jadi pemberian analogi yang cukup jelas gitu ya, teman-teman. Kemudian jenis paragraf berdasarkan fungsi.
kita bisa melihat bahwasanya ada paragraf pembuka. Kalau dalam karya tulis ilmiah biasa kita sebutnya dengan istilah pendahuluan. Ya, di mana dia akan memperkenalkan tentang riset apa sih yang sedang kita lakukan. Kemudian ada pengembang. Pengembang itu biasanya adalah isi ya. Isi adalah pembahasan biasanya dalam karya tulis ilmiah yang nantinya akan kita jabarkan secara luas dan mendalam. Dan terakhir adalah penutup, di mana berisi simpulan yang memuat secara komprehensif dan juga padat. Jadi disampaikan secara sederhana. Jadi jangan pernah mengambil penutup itu copy paste dari bagian pengembang, karena nanti orang bosan karena Anda sudah menyampaikan sebelumnya pada bagian pengembang. Nah, ada yang berdasarkan fungsi dan ada juga yang berdasarkan isinya. Ada deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, dan juga argumentasi. Nah, jadi deskripsi itu paragraf yang berisi penggambaran dengan kata-kata, suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Secara sederhana kita bisa mengimajikan, walaupun kita belum pernah berkunjung ke suatu tempat ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Saya belum pernah berkunjung ke tempat wisata ini, ya hotel ini. Tapi karena ada orang yang menulis deskripsi tentang hotel Allison Sunset Hill, akhirnya saya punya imaji. Oh, kalau nanti saya berkunjung ke hotel yang ini, kira-kira saya akan mendapatkan penggambaran seperti ini. Ya, misalkan di sebelah kiri disuguhkan pemandangan alam dan indah. Ya, di sebelah kanannya terdapat kolam renang untuk dewasa yang dapat digunakan pukul 9 sampai 20 selama pandemi. Kemudian memasuki dalam hotel, kita disuguhkan hamparan hutan pinus yang sangat indah. Saat memasuki hotel, di bagian depan ukiran klasik menghiasi hotel dengan indahnya. Selain itu, di bagian belakang hotel, pemandangan indah lainnya dapat kita nikmati. Nah, kita belum pernah ke sana, tapi kita punya imaji atau gambaran tentang suatu tempat ini. Ya mungkin nanti saat kita datang, bisa jadi ada perubahan ya, karena di sini deskripsi adalah hasil pengamatan panca indera. Maka setiap orang memiliki pengamatan yang berbeda-beda, dan benda pun boleh diurutkan masing-masing sesuai dengan keinginan si penulisnya. Deskripsi adalah fakta, bukan realita ya teman-teman. Jadi dengan kata lain si deskripsi ini saat kita melihat, itulah yang terjadi. Nah, tapi kadang apa yang terjadi berikutnya pada beberapa tahun ke depan, itu tidaklah sama realita. Contoh lain, secara sederhana. Anda melihat ya, di dalam Transjakarta itu ada tulisan khusus lansia, ibu hamil, dan juga difabel. Itu adalah fakta. Seharusnya kursi tersebut digunakan untuk orang-orang tersebut. Namun, ternyata ada juga perempuan yang tidak hamil duduk di sana. Bukanlah lansia dan juga bukan difabel. Itu adalah realita. Gitu ya teman-teman. Jadi, fakta itu yang tertulis yang seharusnya terjadi, justru kita melihat kenyataan, itu adalah realita. Mungkin nggak sih realita bertentangan dengan fakta? Sangat memungkinkan. Jadi kadang realita juga nggak sesuai dengan fakta. Sholat Jumat wajib untuk laki-laki, agama Islam. Tapi realitanya masih banyak laki-laki juga yang tidak sholat Jumat. Kemudian narasi ya, berisi tentang cerita. Biasa ada tokoh, latar, dan juga tema. Jenisnya berupa cerpen, cerbung, novel, dan dongeng. Nah, untuk non-fiksi di sini ada sejarah, biografi, dan juga autobiografi. Contoh narasi ya, sudah ada tokoh dan lain sebagainya, maka ini sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk narasi ya teman-teman. Nah, dengan kata lain, kalau kita melihat narasi di sini memang ada urutan secara bertahap, ya. Oke, saya izin melanjutkan. Ada yang namanya eksposisi. Eksposisi di sini juga jelas ya teman-teman bahwa dia memang berisi tentang sebuah informasi atau penjelasan. Nah, jenisnya berupa makalah, laporan, skripsi, tesis, ya, dan juga buku teks. Tapi dia hanya fokus pada sebuah paparan saja ya. Jadi dia tidak membahas informasi lainnya, hanya sebuah informasi. Nah, contohnya, Pasar Tanah Abang adalah pasar yang kompleks. Ya, di lantai dasar terdapat 90 kios penjual kain dasar. Jadi ini hanya memuat salah satu informasi ini saja gitu. Ya, hanya memuat informasi ini saja. Dia tidak memuat informasi lainnya. Ya, jadi inilah salah satu dari keunikan paragraf eksposisi gitu. Di mana ya dia tidak akan memberikan penjelasan lain di luar dari penjelasan ini. Nah, di lantai dasar terdapat 90 kios penjual kain dasar. Ya, setiap hari rata-rata terjual 300 meter untuk setiap kios. Jadi dia tidak memberikan penjelasan lainnya, hanya fokus pada lantai dasar ada 90 kios. Nah, adapun penjelasannya di bagian bawahnya, ini semuanya masih mengacu gitu ya kepada
apa yang mau dijelaskan di bagian awal, yaitu lantai dasar terdapat 90 kios. Oke, kemudian saya izin melanjutkan. Ada yang namanya argumentasi ya. Jadi paragraf yang memberikan alasan, argumen berdasarkan fakta dan juga data. Biasanya untuk jenisnya makalah, laporan, skripsi, disertasi, dan juga buku teks. Nah, ini paling cocok untuk karya tulis berupa ilmiah ya, yang tadi bukan seperti skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, opininya adalah di sini ya teman-teman. Ini opininya, diletakkan di bagian akhir. Tetapi kalau kita tidak memuat fakta dan juga data, maka dia hanya sekadar menjadi suatu untuk opini. Ya, tapi karena kita memasukkan ada fakta, ada data, maka dia sudah berubah ya fungsinya. Dia berubah menjadi suatu bentuk argumentasi. Kemudian ada yang namanya persuasi. Persuasi ini berupa paragraf yang nantinya akan membujuk atau memengaruhi orang lain. Ya, dengan kata lain, orang lain sesudah membaca paragraf kita itu akan tertarik ya. Misalnya saja dengan adanya aplikasi Zoom. Nah, Zoom ini juga sangat dianggap efektif ya teman-teman. Tapi kalau dalam penyajian berita iklannya, ya pasti dia akan menunjukkan kelebihannya. Umumnya berita secara persuasif itu ada yang disampaikan secara langsung, ada juga yang mungkin tidak. Ada yang secara eksplisit, ada juga yang secara implisit gitu ya. Dengan menggunakan aplikasi Zoom gitu ya. Jelas di sini ini persuasifnya. Anda dapat berinteraksi dengan bebas, layaknya tatap muka. Selain itu, fitur-fitur di dalam aplikasi Zoom membuat suasana pembelajaran kelas daring menjadi lebih menyenangkan. Atau teman-teman melihat ada iklan shampoo ya, rambut lurus hanya dengan disisir jari. Itu persuasif. Padahal nggak mungkin ya, perempuan yang rambutnya panjang bisa lurus hanya dengan disisir jari ya, seperti Anda menyisir ke bawah. Itu sangat tidak mungkin. Atau saya dulu pernah membeli kuota saat masih pembelajaran masih tatap muka di kampus, di Pesanggerahan itu ada yang jual ya, kuota simpati, harga 50.000. 50.000 kuotanya itu 30 giga, ya 33 giga. 3 giga itu 24 jam, ya 4G. Dan itu habis dalam hitungan jam saja. Lalu yang 30 giganya itu bisa digunakan weekend, 1 minggu saja. Dan itu pun mulai pukul 00 sampai 06. Ya, jadi itu sangat penipuan banget gitu ya teman-teman ya. Dan itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori persuasif. Memang itu secara bahasa iklannya ya persuasif banget gitu. Kalau kita lihat di dalam berita-berita yang ada di misalkan di sekitaran Pesanggerahan dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam materi paragraf. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.